Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla birahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang dirahmati, dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga dengan berbagai kesibukan yang kita miliki, kita masih menyempatkan waktu kita untuk menghadiri salah satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi mengatakan apabila kalian menemukan ada satu majelis, maka hadirilah majelis itu. Karena majelis itu adalah taman surga. Jadi taman surga di dunia ini adalah majelis taklim. Dan tidak semua orang bisa menghadiri majelis seperti ini. Ada orang yang ingin, tapi dia sakit. Ada Bu ya? Dia ingin banget, tapi dia sakit, nggak bisa datang. Atau ada orang yang sehat, ada keinginan, waktunya nggak ada. Ada yang begitu. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita, hingga kita bisa hadir majelis ini. Dan kita ini adalah orang-orang pilihan. Karena nggak semua Allah pilih. Jadi ini ibu-ibu bangga, ternyata termasuk yang dipilih Allah untuk hadir di majelisnya, dan kita nanti habiskan waktu ini sebagai investasi akhirat kita. Karena kita hidup di dunia ngapain sih Bu? Makan. Bukan cuma makan, tapi kita untuk ibadah. Makan untuk ibadah. Nah, ibadah itu apa? Untuk modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah abadi itu di surga. Maka kita harus mempunyai bekal untuk bisa kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Orang pulang kampung tapi nggak punya bekal, gimana tuh Bu? Dia mau pulang kampung tapi nggak ada bekalnya. Gimana? Susah. Kita mau pulang ke kampungnya Allah, yaitu surga. Ada bekal nggak? Bekal. Ya, bekalnya itu adalah kebaikan. Dan salah satu bentuk kebaikan ini adalah belajar ilmu keislaman. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas, ini tematik ya, kajiannya bersifat tema tentang bagaimana kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Kenapa judul ini kita angkat di dalam majelis taklim ini, dalam pengajian pagi menjelang siang ini? Karena ada satu ayat. Ayat dalam Al-Quran, yang ayat ini ayat populer, ayat terkenal, yang sering kita dengar. Apa? Surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naratu. Ibunya udah hafal tuh. Berarti ayatnya terkenal kan? Ayat terkenal ini. Kita harus hafal ini, ingat. Dan pegang terus ini. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naratu. Lanjutnya adalah waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nanti di rumah dibuka Bu, surat At-Tahrim ayat 6, dihafal. Dihafal juga dengan artinya supaya kita ingat terus nih. Kita akan bahas ini, bagaimana menjaga keluarga ini penting. Ya, surat keberapa itu? Ayat ke-6, suratnya keberapa itu? Ya, jadi suratnya itu kalau tidak salah juz ke-28 di akhir.
28 di akhir. At-Tahrim ya. Juz ke-28 di akhir. Kan kalau 29 lain lagi tuh, Tabarok kan. Juz ke-30 Amma yatasaalun. Nah, nanti dibuka Bu ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku artinya jagalah. Siapa yang dijaga? Anfusakum, diri kalian. Diri kalian dulu. Nah, baru ahlikum, baru keluarga kalian. Jaga dari apa? Dari api neraka. Jadi disuruh kita oleh Allah untuk menjaga keluarga kita, baik anak kita, suami kita, atau orang yang tinggal di rumah kita. Termasuk. Jadi semua yang tinggal di rumah kita itu adalah keluarga. Termasuk yang bekerja dengan kita, termasuk keluarga itu. Ada keluarga inti, ada keluarga yang kebetulan bertempat di rumah kita. Jadi kalau diartikan keluarga itu luas. Kalau keluarga inti, siapa? Bapak, ibu, anak, itu inti. Tapi kalau secara luas, ada ponakan yang tinggal di situ, ada cucu, siapa lagi? Ada pembantu, ada sopir, kalau ada yang punya sopir, ada tukang kebun, atau ada orang yang kerja sama dia kalau dia punya usaha rumahan. Misalnya, itu dianggap keluarga. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh jaga keluarga kita. Dari apa? Api neraka. Kenapa disuruh jaga dari api neraka? Neraka itu luar biasa, Bu. Kita sering dengar istilah neraka. Kita jelasin sedikit. Neraka seperti apa sih? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke neraka? Mau? Mau? Nggak ada yang mau kan? Nah, kalau kita semua sepakat tidak mau, maka kita harus mengamalkan kebaikan-kebaikan supaya terhindar dari api neraka. Makanya doa kita setiap hari setelah selesai sholat 5 waktu, doanya apa itu? Namanya doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh doa kita. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Dunia dan akhirat. Yang kedua, jaga kami, lindungi kami, pelihara kami dari apa? Api neraka. Loh, kenapa kita diminta oleh Allah berdoa seperti itu dan itu susunan redaksinya dari Allah itu? Kenapa? Karena neraka itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang luar biasa menakutkan. Saya akan ceritakan, Bu. Di mana menakutkan? Pertama, kedalaman neraka. Ada yang tahu kira-kira neraka itu dalamnya berapa meter? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Karena saya kasih tahu nih. Yang kasih tahu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kasih tahu. Kalau yang kasih tahu Nabi, kira-kira benar nggak tuh? Benar. Karena Nabi juga dikasih tahu oleh Allah. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Jadi pasti benar. Kata Nabi, inna sakhratal adimata latulqa min syakiri jahannam fatahwi fiha sab'ina aman wa ma tubdi ila qarariha. Kata Nabi, seandainya batu besar Bu, digelindingin dari pinggiran neraka sampai ke dasar neraka, itu jaraknya perjalanan 70 tahun. Itu dalamnya. 70 tahun. Sekarang kita ukurlah. Kita ukur ya. 70 tahun berapa hari? Kali 365. Coba dihitung. Yang punya HP, kalkulatornya ada. 70 tahun, 70 kali 365. Hitung, Bu. Ada kalkulator? Ada? Yang punya HP. Jangan banyak banget. Ada kalkulatornya berapa tuh? Saya hitung juga lah, biar cepat.
Supaya kita tahu ini. 70 kali 365. 25.550 hari. Satu hari berapa jam? Dikali 24. Tuh. Jadi 613.200. Bayangkan Ibu, 613.200. Nah sekarang ini ukurannya jamnya, baru ukuran dunia ini, belum akhirat. Kalau ukuran akhirat itu satu hari sebanding 1000 tahun. Tuh. Nah sekarang pakai ukuran dunia saja jaraknya. Ibu kalau jalan 1 jam, ini kan 613 jam, 613.200 jam. Kan satu hari 24 jam. Kali 65 kali 70. Kan gitu. Kalau sekarang dari Kemanggisan jalan 1 jam, kira-kira sampai mana jalan kaki? 1 jam lewat. Tenabang lah, Tenabang. Kalau Tenabang itu berapa kilometer? Lebih. Iya, ini kan mengukur kedalaman neraka ini. 12 kilo, kita anggap aja 12 kilo ya. 12 kilo. Nah, sekarang kalau kita bangun rumah, tingginya 12 kilo, 12 kilometer, tinggi nggak? Nah, itu kedalaman neraka. Ini berapa meter nih? Baru 4 meter. 4 meter. Ini berapa tadi, Bu? 16? Berapa tadi? 1 jam? 613.000 kali 613.000 berapa tuh? 200 dikali 12 kilometer. Baru 12 kilometer aja udah dalam. Apalagi dikali 613.200 dikali 10 kilometer. Kira-kira bisa nggak kita keluar dari api neraka? Bisa nggak kita kabur dari api neraka? Nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran, kalau kalian mau lari, ditarik lagi. Kenapa? Nggak akan mungkin bisa lari dari neraka. Kalau di dunia ini, kalau tahanan orang bisa kabur. Tapi kalau tahanan Allah di neraka nggak bisa kabur. Makanya jangan coba-coba mau masuk neraka. Kedalamannya begitu. Yang kedua, orang-orang yang di neraka itu dikasih makan. Tetap Allah kasih makan. Tapi makanannya beda dengan makanan kita. Mereka itu makanannya adalah, namanya disebutkan dalam Al-Quran, namanya zakum. Apa itu zakum? Zakum itu adalah inna sajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun. Kata Allah dalam Al-Quran, pohon zakum itu makanannya orang yang berdosa, berarti yang di neraka. Kal muhli, seperti minyak yang panas, yang kalau kita makan, perut kita akan dibakar oleh minyak itu. Yagli fil butun, meleleh di perut. Kira-kira enak gitu, Bu? Enak. Tapi orang-orang yang ada di neraka, para pendosa, tetap dia makan. Kenapa? Karena dia lapar. Pas dia makan, maka itu yang masuk adalah cairan. Cairan yang begitu panas, ketika mereka makan, ini dia meleleh. Kalau kita masak, menggoreng, itu kan ada tuh ikan digoreng. Nah, lihat tuh ya. Itu apa sih istilahnya? Kalau ikan kita masak dengan minyak goreng, itu ikan bunyi. Itu maksudnya apa itu? Namanya mendidih. Jadi mendidih di dalam perut. Itu makanannya. Kira-kira ibu mau makan zakum nggak? Jangan sampai. Jangan sampai. Itu baru makanannya. Nabi mengatakan, lau anna qatrataz zakum qatarat fi darid dunya wa afsadat ala ahli dunya ma'ayyasahum. Nabi yang bilang, bukan saya. Kata Nabi, seandainya satu tetes buah zakum jatuh ke muka bumi, ini satu tetes loh, buah zakum jatuh ke muka bumi,
maka semua penghasilan makhluk yang ada di bumi ini hancur. Misalnya apa? Pertanian akan hancur. Orang yang ternaknya mati tuh. Baru satu tetes jatuh ke dunia. Itu gersang semua. Lalu Nabi mengatakan, "Fakaifa idza kana ta'amah?" Bagaimana kalau seandainya zakum itu menjadi makanan para penduduk neraka? Kalau satu tetes saja itu bisa menghancurkan semua mata pencarian manusia di bumi, bagaimana kalau jadi makanannya? Zakum. Makanya kita disuruh oleh Allah berdoa, ya Allah, waqina ada pelihara kami jangan sampai kena siksa neraka. Karena jangan main-main dengan neraka itu tuh baru cerita segitu yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, para penduduk neraka, ini kan bicara neraka ini, disuruh kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah suruh. Kenapa? Neraka itu berbahaya kata Allah. Sekarang dikasih minuman. Bukan minuman begini. Kalau kita kan di dunia ada Coca-Cola, Fanta, Sprite. Macam-macam lah minuman. Ada mereknya. Di neraka juga ada mereknya. Ada 4 merek. Ibu mau 4 merek itu. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, bukan saya. Apa kata Allah? Yang pertama, orang-orang yang berada di neraka itu dapat minuman namanya hamim. Bukan nama orang tuh hamim. Tapi hamim itu adalah minuman, cairan, minuman yang sangat panas. Coba kalau ada kita habis masak air, Bu. Masak air nih, kan mendidih tuh. Bisa nggak kita minum langsung? Nggak bisa, itu baru dunia. Kalau ada orang yang bisa, hebat itu. Habis dimasak, lalu mendidih, dia minum. Kita aja yang angetnya gitu masih kurang kuat. Kadang-kala ada 70% lah. Panasnya kita masih belum kuat. Lidah kita masih terbakar. Apa kata Allah? Wasuku ma'an hamiman faqad ta'amahum. Mereka nanti di neraka itu kata Allah akan diberikan minuman. Apa minumannya? Ma'an hamiman, air yang panas. Lalu kemudian kata Allah, faqad ta'amahum. Maka minuman itu lalu mencabik-cabik, merobek-robek usus-usus mereka. Jadi usus dalam ini pas kita minum itu dicobek-cobek, dirobek-robek, dicabik-cabik tuh. Atau diputus-putus. Faqad ta'a itu dari bahasa Arab qata'a, memotong. Tapi kalau tambah dengan tasdid qata'a itu artinya motongnya kecil-kecil. Kalau qata'a motong biasa, tapi kalau qata'a motongnya diiris-iris, kecil. Kira-kira kalau usus kita dipotong oleh air panas kecil-kecil sakit nggak? Mau coba? Itu satu baru minuman. Minuman kedua namanya gosak. Gosak itu kebalikan dari hamim. Ini minuman yang sangat dingin. Ibu punya kulkas kan? Punya kulkas. Ada freezernya. Kalau taruh air di situ di kulkas, kan dingin tuh. 1 hari. Habis dari kulkas kita minum. Bisa nggak kita minum? Nggak bisa. Yang dingin aja kita nggak bisa minum. Baru dinginnya dingin dunia. Nggak bisa kita minum. Tapi kita diamin dulu supaya dinginnya berkurang. Baru bisa diminum. Nanti di akhirat bagi penduduk neraka itu diberikan minuman namanya ghasak. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Nah, kita kan sudah baca itu. Kita sudah baca kan di surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Nah, itu di dalam ayat itu ada 2 ayat yang bunyinya begitu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. La yadzuquna fiha. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu apa? Bardan wala syaraba. Sejuk dan minuman yang enak. Illa kecuali hamimah wa ghassaqa, kecuali minuman yang panas dan minuman yang dingin. Tuh. Kita udah tahu ya. Mereka dapat minum, Allah masih sayang kasih minum. Kadang orang kalau haus, apa aja bisa diminum. Haus. Ini haus, nggak ada air. Adanya air comberan, diminum nggak? Dia minum, Bu. Nggak ada air, diminum. Kenapa? Dia harus menghilangkan dahaganya.
Ini Allah kasih minum, tapi minumannya begitu. Pas dia minum, minumannya malah mencabik-cabik, merobek-robek ususnya. Mau ndak mau, dia harus minum. Yang ketiga, minumannya namanya muhul. Dalam surat Al-Kahfi itu ada satu ayat, wa iyastagitsu yugasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wasa'at murtafaqa. Tuh ada ayat. Sering baca surah Al-Kahfi nggak malam Jumat? Nah, itu ada bunyinya begitu. Wa iyastagitsu yugasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bisa syarabu wasa'at murtafaqa. Itu dibuka terjemahannya. Wa iyastagitsu, ketika mereka meminta minum. Allah kasih yugasu. Allah berikan mereka minum bima'in, dengan air. Ma itu air. Moya itu ma. Dengan air kal muhli, seperti minyak, cairan minyak yang sangat panas. Yashwil wujuh bi sasyarabu wasa'at murtafaqa. Yashwil wujuh, ketika dia minum, mukanya itu langsung dia cabik-cabik tuh. Dia hancurkan. Dia minum, mukanya hancur semua. Bi sasyarab, kata Allah, itulah minuman terburuk. Wasa'at murtafaqa, tempat kembali yang paling jelek. Allah yang bilang. Kalau Allah yang bilang itu berarti serius. Tempat kembali yang paling jelek itu neraka. Dan minuman yang paling buruk itu adalah al-muhul. Makanya di rumah nanti kita pikirin, masuk neraka jangan ya. Masuk neraka jangan ya. Janganlah. Makanya banyak melakukan kebaikan. Makanya kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita. Karena neraka berbahaya. Yang terakhir, minumannya namanya sodid. Sodid. Jadi yang pertama apa, Bu? Hamim. Kedua, gosak. Yang ketiga, muhul. Yang keempat, sodid. Apa itu sodid? Nanah. Ibu pernah lihat nanah? Nanah berdarah. Atau berdarah campur nanah. Ada? Pernah lihat? Nah, ini salah satu minuman yang diberikan kepada penduduk neraka. Apa kata Allah? Di dalam Al-Quran Allah bilang, wa yusqa mimma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusigu. Dalam surat, kalau nggak salah surat Muhammad, nanti dicari. Kata Allah, wa yusqa, mereka diberikan minum. Saqa itu memberi minum. Yusqa, diberi minum. Diberi minum dengan apa? Mimma'in sadid, dengan air yang berisi campuran darah dan nanah. Kita kalau ngelihat darah dan nanah aja udah jijik. Lah ini jadi minumannya penduduk neraka. Yang ketika mereka karena haus, mereka minum. Ya tajarra, dia minum itu diteguk. Tapi nggak bisa masuk ke dalam perutnya. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusigu. Dia tidak bisa memasukinya. Kenapa? Saking jijiknya. Tapi dia harus minum. Dia minum, keluar. Karena haus. Nah, itu minuman buat penduduk neraka. Makanya kita jangan main-main melakukan. Nantilah kalau udah tua baru tobat. Kan yang begitu kan? Sekarang masih muda, udah puas-puasin hidup. Jangan. Karena kalau kita sudah tua, udah setengah mati mau ibadah. Masih muda ini, masih umur 20 tahun, bilang nantilah kalau udah umur 40 baru ibadah rajin. Pas sudah dikasih, kalau dikasih hidup sampai 40 tahun, kalau dikasih hidup sampai 40 tahun, udah umur 40, badan udah pegel-pegel, kolesterol naik, darah tinggi naik, gula naik. Kira-kira males nggak ibadah? Malas. Mau bangun malam susah. Kenapa? Kepala puyeng. Kepala pusing nih, tegang-tegang, udah setengah mati. Gitu ya? Susah. Makanya mumpung masih muda, banyak kebaikan. Misalnya apa? Ya hadiri majlis-majlis ilmu, banyak sedekah-sedekah, banyak sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya untuk investasi akhirat kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah, jaga kalian, diri kalian, keluarga kalian dari neraka. Neraka ini menakutkan. Tempat kembali yang paling terburuk adalah neraka. Nah, di dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim itu disebutkan lagi. Apa? Waquduhan nasu wal hijarah.
Jadi bahan bakar neraka itu yang akan membakar orang-orang pendosa di neraka, apa? Bahan bakarnya apa? Bukan bensin, tapi adalah manusia. Manusianya itu. Apalagi sama batu. Jadi batu sebagai bahan bakar api neraka. Yang siksaan yang paling ringan bagi orang yang masuk neraka, siksaan paling ringan. Mudah-mudahan kita nggak dapat siksaan paling ringan, Bu. Apa siksaan paling ringan? Anda memakai sandal terbuat dari api neraka yang ketika dipakai panasnya sampai ke ubun-ubun, langsung bikin panas ubun-ubun, langsung nembus ke ubun-ubun, saking panasnya. Kira-kira itu yang paling ringan. Kira-kira gimana? Paling ringan aja begitu. Kira-kira yang sedangnya gimana itu? Yang beratnya gimana? Tuh. Makanya Allah perintahkan kita, jagalah diri kalian, ku anfusakum wahlikum nara waquduhan nas wal hijara. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tidak sampai itu juga, lalu disebutkan alaiha malaikatun giladun syidad. Di situ ada penjaganya, malaikat yang keras, nggak pernah senyum, nggak ada kasihan. Nggak pernah senyum, tidak ada kasihan, tidak ada belas kasih. Kenapa? Karena Allah ciptakan malaikatnya begitu di neraka. Namanya malaikat Zabaniyah. Fal yad'u nadiya sanada'u Zabaniyah. Kata Allah, biarkan dia panggil penolongnya nanti di neraka. Biarkan. Sanada'u Zabaniyah. Kami, kata Allah, akan panggil malaikat Zabaniyah. Ada berapa orang? Ada berapa malaikat yang menjaga neraka? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih 50.000. Ayo 50.000 lumayan itu, beli pulsa. Saya tambahin 100. Ada yang tahu? Berapa jumlahnya? 50, nebak-nebak doang. Yang lain nggak ada? Lumayan 100.000 nih. Nanti Habib Hussein yang ada uangnya nanti panitia. Kasih sponsor dia. Jumlahnya 11, tis'ata asyar. Dalam Al-Quran disebutkan tis'ata asyar, 19. Yang menjadi komandannya malaikat Malik. Jadi komandannya malaikat Malik. Dan malaikat Zabaniyah itu malaikat yang tidak, pandangannya seperti kilat, tidak ada senyum, tidak ada belas kasih. Kalau dia hantam aja. Karena kalau ada belas kasih, dia bilang, kasihan. Allah cabut tuh belas kasihnya, kasih sayangnya, sehingga dia memang tugasnya adalah untuk mengajar itu orang-orang yang ada di neraka. Zabaniyah. Makanya Bu kalau punya anak kasih nama Bu, Zabaniyah. Biar orang pada takut tuh. Kalau sekolah gurunya takut. Akhirnya nilainya jadi tinggi. Namanya Zabaniyah. Ridwan. Tapi nama Malik ada juga, itu kan malaikat penjaga neraka, Malik. Pimpinannya Malik. Jadi sudah tahu Ibu neraka seperti apa ya? Kira-kira menakutkan enggak tuh? Menakutkan. Karena menakutkan, maka Allah sekali lagi bilang ke kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kita ini termasuk orang beriman nih. Meskipun imannya ya nggak bagus-bagus amat. Ada tahap 1, tahap 2. Kalau dibilang orang beriman yang udah bagus disebut dengan mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Quran, dia bertambah imannya. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kita bergetar hati nggak disebut nama Allah? Belum. Kalau dibacakan Al-Quran, kira-kira bertambah iman? Belum. Kita masih beriman, namanya level 1. Level 1 itu masih, kalau sambal level 1 belum pedas. Ibu kan ada tuh kalau kita makan, level berapa kan gitu kan? Level 1 belum pedas tuh. Level 2 belum. Nanti udah level 4 udah pedas. Nah, orang yang beriman yang sebenarnya begitu. Kita berimannya masih naik dan turun, tetapi kita masuk masih tengah-tengah, kadang-kadang masih bawah. Tetapi kita termasuk yang kena perintah Allah itu
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang saya sebutkan tadi. Kedalamannya bagaimana, nggak mungkin bisa keluar. Yang kedua, makanannya apa. Yang ketiga, minumannya seperti apa. Yang jaga siapa. Jadi nggak sembarangan. Kalau penjara dunia mungkin kita bisa kabur, tapi kalau neraka nggak mungkin bisa kabur. Oleh karena itu maka kita harus jaga keluarga kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaganya? Itu satu. Kalau kita punya keluarga nih Bu, jangan dijamin. Biarinlah terserah dia mau ngapain kek, jangan. Dia udah gede, jangan. Diatur. Yang pertama, dari masih kecil itu sudah dibekali dengan ilmu. Suruh ngaji Quran. Anak-anak itu dulu kita masih kecil, zaman dulu belum ada kampus binus dulu. Enak ngaji. Bang Makmun tuh. Saya ngaji dengan Bang Makmun itu. Sini nih. Ngaji sama dia. Galak juga itu. Tapi semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah beri rahmat. Kita bisa ngaji. Kemudian dibekali anak-anak suruh ngaji. Kenapa? Kalau dia bisa ngaji, nanti kalau orang tuanya meninggal, dia ngajikan, dia hadiahkan pahalanya. Begitu. Tapi kalau anak kita nggak bisa ngaji, bagaimana mau hadiahin pahala bacaan Quran? Maka perlu diajari dari semenjak kecil adalah mengaji. Kedua, belajar ilmu. Misalnya ilmu apa? Fikih. Tentang halal haram harus tahu. Mana yang benar, mana yang salah harus tahu. Karena kadang-kadang anak kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kala ya sama orang tua kurang ajar. Ngomongnya sembarangan. Bukan cuma orang tua aja, sama orang yang lebih gede dari dia ngomong sembarangan, manggilnya sembarangan. Itu nggak ada adab. Kenapa? Karena dia nggak tahu, nggak diajarin. Jadi ngelunjak, orang Betawi bilang ngelunjak. Ngelancong apa? Bukan ngelancong. Kalau ngelancong tuh pacaran ya. Ngeloncong. Sebanyak lupa bahasa Betawi. Yang kedua, didik mereka akhlak. Jadi akhlak itu didik. Kita kan seringkali kalau ada tukang kredit datang ke rumah, kita kredit kan biasanya tuh. Dia bilang sama anaknya, "Nak, nanti kalau dia datang bilangin, ibu nggak ada di rumah." Tuh. Ngajarin bohong. Anaknya bilang, pas datang tukang kredit, "Ada ibu, Nak?" Ibu bilang tadi, katanya ibu nggak ada di rumah. Ketahuan. Anaknya suruh bohong, tapi dia ngomong jujur. Namanya anak-anak. Ibu bilang tadi, ibu nggak ada di rumah katanya. Ya akhirnya ketahuan juga ada di rumah. Jadi diajarkan yang benar. Kalau memang itu salah, bilang ini salah nak. Tidak boleh begitu, ajarkan. Tapi caranya dengan cara yang bijak. Jangan juga diomel-omelin sampai anak itu jadi nggak bagus akhlaknya. Jangan diomelin, tetapi diajari bahwa ini nggak boleh, ini boleh gitu. Supaya dia tahu bahwa mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau perlu dia harus ngaji. Makanya kalau ada pengajian-pengajian anak-anak itu masukkan supaya dia ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang ketiga, ajak melakukan ketaatan. Kalau sholat di masjid, ajak. Kalau ada majlis salim, ibu anak-anak kecilnya itu yang cewek-cewek ajak. Supaya dia merasakan. Oh begini, ya kalau dia berisik dikit, beritahu jangan berisiknya kalau ada pengajian gitu. Jangan dibiarin. Ini kadang-kala kita, bapak-bapak bawa anaknya di masjid. Sholat Jumat. Berisiknya minta ampun. Bapak-bapaknya diamin aja. Harusnya dia jaga. Jangan berisik pada saat sholat Jumat. Jadi jangan diamin. Oh anak-anak biarin aja. Nggak begitu. Tapi dikasih tahu, nah jangan berisik. Ini lagi sholat. Nggak boleh. Supaya dia tahu, oh nggak boleh Pak ya. Ya berarti dia tahu nggak boleh. Gimana? Termasuk nggak Pak? Termasuk. Itu untuk boleh. Jadi kalau anak masih kecil, kan banyak yang belum sunat kan, dia ajak sholat tarawih kan, karena kalau tinggalin kasihan ini, dia ajaklah, dia kasihlah peci-peci kecil, pakaian kecil, supaya dia merasa dia belajar di situ. Tetapi anak itu jangan dibiarin, jangan ke sana kemari, tapi disuruh sini saja yang kemana-mana gitu. Ikutin. Kalau dia memang nggak bisa diatur karena anak-anak, itu harus ada tempat tersendiri di musola atau masjid. Di situ anak-anak masuk di dalam supaya nggak mengganggu yang lain. Itu diajak
supaya mereka mengerti atau ada tahlilan diajak. Oh, nanti dia kan ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ikut lama-lama terbiasa karena pengetahuan seorang anak itu dasarnya dari mendengar dan melihat. Anak-anak. Karena anak-anak belum bisa membaca. Dan anak-anak itu seperti kertas putih. Ibu tahu kertas putih kan? Kalau kertas putih gampang ditulis, tapi kalau kertas sudah banyak tulisan, sulit ditulis. Kalau anak masih kecil, itu gampang ditulis. Mau tulis apa aja bisa. Mau pakai pulpen merah, pulpen biru boleh. Mau tulis kebaikan, keburukan bisa. Buat anak-anak. Makanya ditulis yang baik-baik supaya anak-anak tuh merekam yang baik-baik. Kenapa? Yang pertama, yang paling merespon ya dari anak-anak itu telinganya. Makanya anak kalau baru lahir Bu, pernah lihat anak baru lahir kan? Itu kalau digini-giniin matanya dia nggak jalan-jalan matanya, di depan matanya. Tapi kalau dibisikin dia bergerak. Betul ya? Makanya ketika anak baru lahir kita disuruh oleh Nabi mengazankan sebelah kanan, mengqomatkan sebelah kiri. Kenapa? Karena indera yang paling berfungsi pada saat ketika masih bayi itu indera pendengaran. Makanya nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah inna sam'a, pendengaran. Wal basar, mata melihat. Wal fuad, hati. Jadi 3. Nah, ini adalah sumber informasi. Jadi informasi yang masuk ke anak dan kita itu dari mendengar, dari melihat, dari hati. Kalau yang didengar musik rock and roll tiap hari, jadilah dia begitu tuh. Wah, begitu tuh tiap hari kan anak-anak. Tapi kalau yang dengar bacaan Quran, qul ya ayyuhal kafirun, anak-anak tenang. Makanya dia tenang nanti. Bacaan Quran masih kecil tuh, dengerin. Supaya yang masuk ke telinganya yang baik-baik. Atau yang dilihat, jangan film-film kartun yang tidak bagus tuh. Kasih nonton film Upin Ipin. Itu bagus pesannya kan. Jangan nonton film SpongeBob. SpongeBob. Jangan itu yang begitu. Karena dia akan rekam itu. Dia akan rekam pikirannya. Maka pernah ada anak kecil itu bisa bahasa Upin Ipin. Dia bisa mengucap ayam goreng gitu. Bisa. Kenapa? Karena dia rekam ketika nonton. Makanya kalau dia nontonlah yang baik. Jangan nonton yang tidak baik karena dia akan rekam. Nah, disitulah kita ajak anak-anak kita. Pertama apa? Ajak kebaikan supaya dia mempunyai pengalaman yang baik. Mata melihat yang baik, mendengar yang baik-baik. Ajak nih pengajian diajak. Tapi suruh jangan berisik. Duduk sini dengar. Dia nggak bisa paham. Memang anak-anak itu bukan untuk paham. Yang penting dia dengar, dia rekam. Setelah dia rekam, nanti dia ingat. Karena ada rekamannya. Anak-anak main ke sana kemari. Itu dia dengar itu. Karena dia dengar, dia rekam. Nanti rekaman itu akan kepake terputar ulang. Dia akan ingat. Jangan anggap anak-anak itu nggak paham. Dia paham tapi dengan caranya. Caranya memang begitu. Ke sana kemari. Tapi yang penting jangan berisik. Nah, ini yang terkait dengan persoalan bagaimana menjaga keluarga kita. Kira-kira bisa dipahami, Bu ya? Kenapa Allah perintahkan kita? Karena tadi neraka itu menakutkan. Maka caranya kita adalah jaga keluarga kita dengan mengajak mereka kepada kebaikan, menjadi orang yang baik, ibadahnya baik, dan semuanya menjadi baik. Saya pikir itu untuk kajian fikih perbandingan tadi minta oleh Ustadz Hussein. Karena nggak mungkin saya bahas secara materi secara keseluruhan, tapi poin-poinnya aja. Jadi di dalam sholat itu ada berapa rukun, Bu, sholat? Ada berapa? Rukun sholat ada berapa? 17, kata siapa itu? Ada 13. Rukun yang pertama adalah niat. Tuh, niat tuh. Maka kalau sholat tidak niat, sholatnya batal. Niat itu di dalam hati. Dalam hati niat. Semua ulama sepakat. Apakah itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali sepakat.
Jadi kalau bicara mazhab, 4 mazhab Bu, di dunia kita, dunia muslim kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama mazhab Hanafi, kedua mazhab apa lagi? Maliki, kita mazhabnya Syafi'i. Wah, ini ibu mazhabnya Hambali katanya. Nah, yang keempat mazhabnya Hambali. 4 aja, ini kita ingin terus. Nah, ulama 4 mazhab ini sepakat niat itu rukun. Rukun. Kalau tidak niat di dalam sholat, sholatnya batal nggak? Batal. Yang menjadi persoalan adalah melafalkan niat. Melafalkan niat itu maksudnya apa? Mengucapin niat. Ngucapin. Misalnya, usolli fardhu dhuhri. Itu ngucapin tuh, bukan niat tuh. Namanya talafuz bin niat. Ngucapin. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita, itu mengatakan sunnah. Makanya kita kalau sholat, bacanya usolli fardhu, misalnya kalau zuhur, misalnya usolli fardhu zuhri, arba'a rakaatin. Kalau jadi makmum, makmuman, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Itu namanya talafuz bin niyah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Mazhab Maliki hukumnya makruh. Jadi mazhab Maliki ada. Kata Imam Malik bin Anas, pendiri dari mazhab Maliki, makruh tuh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Kita mazhabnya apa nih? Berarti sunnah. Berarti kalau kita sholat, kalau niat, kita baca, kita lapazin, kita lapalin, kita ucapin namanya. Ya ucapinnya yaitu tadi, usolli fardhu subhi, misalnya kalau subuh, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Habis niat, apa yang dilakuin? Takbiratul ihram, itu rukun. Tapi sebelum takbiratul ihram, itu berdiri, itu rukun. Berdiri. Jadi kalau sholat, rukun kedua berdiri. Bagi yang mampu. Kalau bagi yang mampu, kita ini yang mampu, berdiri rukun. Tapi kalau tidak mampu, boleh duduk. Yang tidak mampu. Kalau dia mampu, dia duduk, batal. Tapi kalau sholat sunnah, dia duduk, nggak apa-apa. Meskipun dia mampu berdiri, boleh. Misalnya, saya malas ya berdiri, capek. Saya mau sholat duduk aja, sholat tarawih. Ya nggak apa-apa, tapi pahalanya setengah. Pahalanya dipotong, didiskon. 50%. Kenapa? Dipotong setengah dari yang berdiri. Ibu mendapat diskon. Kalau belanja dapat diskon enak, tapi pahala didiskon, enak nggak? Pahala didiskon. Habis. Makanya kalau kita mampu berdiri. Oh berdiri, pas rakaat kedua karena kita nggak mampu sholat sunnah, duduklah, nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, meskipun kita mampu berdiri, kita sholat duduk nggak apa-apa. Kau malas misalnya. Tapi dapat pahalanya setengah. Nah kalau sholat fardu harus berdiri. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, boleh duduk. Itu ulama sepakat. Ulama sepakat. Habis berdiri, kan kita takbir. Allahu Akbar. Gitu kan. Takbir itu termasuk rukun. Nah kalau ibu takbir, caranya mazhab Syafi'i, saya berikan contoh ya. Contohnya. Ini tangan diangkat. Nih, tangan. Kan tangan begini kan? Tangan diangkat berbarengan dengan Allahu Akbar ucapannya. Jadi Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu dirapetin aja. Allahu Akbar. Baru turunin. Jadi pas di atas Akbar, bukan di bawah. Di atas. Allahu Akbar. Baru turunin. Tuh. Jangan Allahu Akbar. Lah orang sudah di bawah masih Akbar. Kalau di Mekah banyak madhab. Jadi kita nggak bisa nyalain banyak madhab. Tapi kalau madhab Syafi'i di sini, kalau ngucapin Allahu Akbar takbiratul ihram, jangan Allah salah. Itu berarti di situ ada namanya huruf istifham, itu namanya huruf tanya atau kalimat tanya, itu artinya beda. Kalau dibilang Allahu Akbar, apakah Allah yang maha besar? Bukan. Tapi iya artinya. Makanya langsung Allahu Akbar. Dan tangan sekali lagi,
ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu berbarengan tangan diangkat. Allah. Dan berbarengan niatkan dalam hati. Tuh, niatkan dalam hati. Setelah kita mengucapin Allahu Akbar. Ibu dapetin aja. Allahu Akbar. Nah, habis Akbar, turunin. Tuh, dua. Turunkan tangan kiri di atas pusar. Bukan di atas pusar. Bukan di pusar ya, di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Bukan begini, memegang. Oh. Itu mazhab Syafi'i. Hah? Di lambung, di mana lambung? Hah? Di lambung mana sini? Ini bukan lambung nih. Hah? Jadi pegangnya gini, toh. Jadi pusar, ini di atasnya, bukan di pusar. Kalau di bawah pusar itu mazhab Hambali. Di atas pusar, di bawah dada. Tuh, mazhab Syafi'i. Sebelah tangan kiri di atas pusar di bawah dada, tangan kanan memegang ke pergelangan tangan kiri. Tuh, jadi gini. Jadi bukan begini. Bukan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan, tapi pegang. Bilangan. Paham Bu ya? Pulang lupa. Ditulis. Nah, nanti kalau Ibu lupa, saya punya YouTube. Lihat, nonton. Ya bisa di-share supaya diingat lagi kan? Tapi jangan lupa subscribe. Pesan sponsor. Hah? Boleh. Nanti dikirim ke Ustadz Hussein. Artinya kalau bagi orang yang lupa, ingat. Nah, sekarang kita atur lagi. Habis kita membaca takbir, meletakkan tangan di atas pusat, ini sunnah nih. Sunnah nih Bu. Bukan rukun ya. Ini sunnah. Setelah itu membaca doa iftitah. Mazhab Syafi'i sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Kalau mazhab Maliki, makruh. Baca doa iftitah. Jadi ada yang makruhin. Langsung dia. Nah, nanti kita jelaskan tuh mazhab Maliki. Nah, kalau sudah baca iftitah, maka masuk ke rukun berikutnya. Apa? Al-Fatihah rukun. Nah, semua ulama sepakat bahwa membaca Fatihah itu adalah rukun. Membaca Fatihah adalah rukun. Tapi mereka berbeda pendapat terkait dengan apakah bismillah bagian dari Fatihah atau bukan. Oh, nanti ribut tuh Bu. Nanti ada Muhammadiyah. Boleh Muhammadiyah kan, Masjid Muhammadiyah tuh yang dekat SMA berapa tuh? SMA sekarang. SMA 13. Uswatun. Itu orang bilang masjidnya Muhammadiyah, maksudnya cara sholatnya sholat Muhammadiyah. Kan kita jelasin supaya ibu ngenyalain. Kan kadang-kadang kalau kita nggak tahu nyalain orang. Baru jurus satu udah seperti paling jago. Padahal ternyata ada pendapat lain. Nah sekarang kita jelasin sampai di situ aja, nanti kita jelasin. Nanti baru kita terusin. Supaya jangan terlalu banyak. Nanti kalau banyak yang dilupa. Kalau sedikit yang dilupa. Kan begitu kan? Kalau banyak dikasih, banyak yang dilupa. Kalau yang dikasih sedikit yang dilupa. Tapi lupa juga maksudnya. Nah sekarang kita jelasin. Mazhab Syafi'i itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah. Maka kalau orang sholat baca Fatihah nggak baca Bismillah, sholatnya batal. Tuh, batal dia. Misalnya dia baca habis doa iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i batal sholatnya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum baca bismillah, sunnah baca ta'awuz. Tapi jangan keras-keras bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu-ibu kan nggak keras kan, kadang-kadang jadi makmum kan, sholat sendiri nggak mungkin keras. Tapi yang laki-laki kalau jadi imam dia keras suaranya. Nah, kalau mazhab Maliki, bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah.
Maka mereka kalau langsung sholat mazhab Maliki, langsung kan iftitah mereka bilang makruh kan? Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung. Itu mazhab apa itu? Maliki. Kalau mazhab Syafi'i baca bismillah, kalau enggak batal sholatmu. Nah, mazhab Maliki mengatakan bismillah itu bukan ayat di dalam surat Fatihah dan bukan ayat di dalam setiap surat. Kan kalau ada surat kan ada bacaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah. Kalau mazhab Syafi'i di depan surat-surat itu bismillah itu ayat. Makanya orang kalau habis sholat baca Fatihah, dia harus baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kecuali kalau diambil potongan di tengah ayat. Misalnya diambil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu di tengah ayat, enggak usah baca bismillah. Kalau jadi imam atau jadi makmum, baca sendiri misalnya. Jadi ada dua pendapat. Kita enggak boleh nyalain. Yang pertama adalah ada yang mengatakan ayat. Kalau nggak dibaca, batal sholatnya. Mazhab siapa itu? Syafi'i. Ada yang mengatakan bukan ayat, maka nggak boleh dibaca. Mazhab apa? Maliki. Paham kan? Nanti kalau ada orang yang sholat tanpa bismillah, jangan disalahin. Ini orang nggak ada bismillahnya. Neraka ini. Neraka. Itu ada dalil dan dasarnya. Itulah kekayaan fikih Islam. Nah, kita sampai di situ. Nanti kita akan bahas tentang bacaan surat gimana. Jadi sedikit-sedikit Bu ya. Supaya sedikit yang dilupa. Saya pikir itu Allahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.